Yang saya pikir ada 3 poin. Yang pertama adalah saya pikir yang dimulai dulu dari bagaimana kita melihat melakukan analisis ya, ketepatan dan juga keakuratan analisis yang kita buat itu juga pasti akan mencerminkan, akan menarik juga ya bagi media untuk melakukan eksplorasi lebih dalam lagi ya terkait dengan analisis yang kami buat gitu. Seperti yang kami ambil contoh bahwa forecast ataupun prediksi kami dari indikator makro yang kami Indonesia melalui polling yang dilakukan oleh misalkan Bloomberg itu memang kita menjadi salah satu yang top one atau top 2 ya di kalangan ekonomi, sehingga itu menjadi salah satu pendorong untuk wartawan ataupun media untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut lagi terkait dengan analisis yang kami buat. Yang kedua saya pikir adalah tidak sungkan untuk memberikan sharing informasi ataupun pengetahuan ataupun analisis pada media gitu, karena ada beberapa kita ambil contoh misalkan tidak semua ekonom memang terbuka ataupun tidak ingin men-sharing ilmunya ataupun pengetahuannya pada masyarakat luas gitu. Dan saya punya pegangan bahwa dengan kita semakin sharing ilmu ataupun pengetahuan pada masyarakat luas, saya pikir ini akan menambah juga gitu, dengan sendiri akan menambah pengetahuan kita, dan pada akhirnya kita akan belajar lagi, dan saya pikir itu yang ketiga lagi, saya akan lebih up to date gitu ya terkait dengan, dan saya tidak akan terfokus pada satu isu saja. Jadi saya mengetahui semua isu karena saya setiap hari memang diharapkan untuk belajar ataupun untuk mencari tahu apa isu-isu baru yang memang terkait dengan perkembangan ekonomi saat ini. Ya saya pikir selama ini saya terus membangun hubungan ya ataupun hubungan baik dengan semua media gitu, bukan hanya media cetak tapi media TV dan juga radio juga gitu. Jadi saya pikir dengan kita bersifat ataupun membuka diri gitu ya untuk memberikan sharing, itu saya pikir wujud apresiasi yang cukup yang bisa diterima oleh wartawan gitu, sehingga bukan hanya informasi saja tapi ya tadi keterbukaan membuka ataupun memberikan informasi memang sejelas-jelasnya, dan juga harus juga memberikan informasi yang dengan bahasa yang bisa dicerna ya oleh masyarakat luas, karena kita pahami bahwa wartawan ekonomi tidak semuanya memang mengerti terkait dengan bahasa ekonomi. Jadi memang keseharian ini memang saya selalu memberikan informasi itu dengan bahasa yang lugas dan juga yang bisa dicerna oleh masyarakat luas, sehingga itu saya pikir menjadi salah satu wujud penghargaan juga pada media juga, dan itu saling toleransi juga gitu ya, mutualisme simbiosis gitu ya terkait dengan antara saya dan juga media partner. Dan saya pikir juga kedepannya saya selalu memberikan waktu ya, jadi pada akhirnya juga saya meskipun di tengah-tengah kesibukan saya pun juga saya menyempatkan diri gitu, meskipun ada kesibukan apa saya memang selalu memberikan waktu untuk memberikan informasi itu ya, meskipun melalui WA ataupun melalui SMS gitu, saya tetap mereply-nya gitu, meskipun agak telat dikit, tapi kedepannya saya akan terus membina hubungan baik ya, karena itu juga akan punya dampak positif juga untuk brand awareness pada perusahaan gitu. Jadi saya pikir ini ada kaitan pada akhirnya dengan saya membina hubungan baik dengan wartawan, itu pada akhirnya juga akan memberikan brand awareness terhadap dengan perusahaan gitu. Pertama saya pikir kita harus tetap harus melihat satu isu atau masalah itu secara objektif ya, dan kita memang harus lebih independen ke depannya. Jadi memang kita tidak memihak suatu sisi, misalkan kebijakan pemerintah kita anti ataupun pro sekali gitu. Jadi memang kita harus benar-benar di tengah gitu. Sebagai analis, sebagai ekonom, saya pikir ke depannya memang ekonomi itu harus independen, berpikir dengan secara independen dan harus database gitu. Jadi kedepannya analisis yang kita buat itu harus mengandalkan ataupun berdasarkan data ataupun analisa. Jadi tidak semata-mata analisa itu timbul saja gitu ya dengan pemikiran kita sendiri, tapi harus beralaskan juga ataupun berdasarkan juga data-data yang kita punya. Jadi kalau misalkan tidak ada data, kita juga nggak akan berani ngomong ke media ataupun masyarakat umum. Jadi itu karena itu tidak akan mencerdaskan juga gitu ya buat masyarakat umum. Jadi saya berprinsip bahwa setiap saya ngomong itu harus harus melihat dulu datanya, dan saya at least punya forecastnya sedikit untuk supaya bisa ada gambaran, ada informasi tambahan yang lebih
lebih memperkaya gitu ya, supaya informasi tidak hanya untuk saat ini tapi bagaimana kondisi dari kedepannya seperti apa.